Cerita berawal dari hebohnya berbagai media yang akan meliput sebuah peristiwa besar ketika sebuah pulau akan dibombardir menggunakan drone. Di mana dari dulu pulau bernama Resort tersebut adalah tempat karantina bagi orang-orang yang terkena virus zombie yang pernah melanda bumi. If so, this will be only The most brutal and vicious 2 billion people in the valley. so why the need to use it again? Resort is a sun-drenched island. Sekian lama hidup berdampingan dengan pulau zombie, muncullah seorang sultanwati bernama Valerie yang membuat sebuah wahana berburu zombie di pulau Resort. Cukup dengan membayar 200 juta saja, siapapun bisa bersenang-senang menembak para zombie yang kesemuanya sudah dalam kendali Valerie. Namun semua orang kini bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi, sampai-sampai protokol penghancuran pulau harus dilakukan. With humanity almost back on our feet, that something has gone very seriously. Kemudian kita mundur ke 10 hari sebelumnya, ketika wahana berburu zombie masih menjadi pilihan wisata yang berkelas. Dan inilah Melanie, wanita kena mental yang disarankan untuk berburu zombie demi kesembuhannya. Terlebih Melanie adalah satu dari sekian banyak orang yang kehilangan keluarga akibat wabah zombie di masa lalu. Yeah, it might be right for me too. Sekian lama hidup sebatang kara, Melanie kini sedikit lebih baik setelah memutuskan kumpul kambing dengan pacarnya. Pria bernama Lewis ini pun bersedia menemani Melanie ke pulau Resort demi kesembuhan orang yang begitu ia sayangi. Melanie masih saja diselimuti kesedihan terutama oleh kematian ayahnya. Karena demi keselamatan Melanie, si ayah rela menjadi santapan para zombie. Honestly, I never wanted to leave you. Make you out as weak, and I need you to stay strong. Sampailah Melanie dan Lewis di pulau Resort, tepatnya di fasilitas hedon milik Valerie. Tapi sebelum berangkat ke fasilitas berburu, mereka disuruh bersantuy terlebih dulu. Di tempat ini pun mereka bisa melihat keberadaan para wisatawan yang didominasi orang kaya yang ingin merasakan serunya memburu zombie. Mulai dari anak pejabat, sampai para pejabat korup yang sudah bingung ngabisin duit. Wedding present. Yeah, so... Melanie salvok dengan seorang pengungsi yang di bawah naungan yayasan milik Valerie. Karena selain menjalani program pemusnahan zombie, Valerie turut menampung para pengungsi dari wabah zombie dulu. Kasadayana hayu orang angkat. Setibanya di pulau Resort, nuansa horor mulai dirasakan Melanie karena pulau ini adalah saksi bisu dari ngerinya wabah zombie di masa lalu. Mereka pun tinggal menuju fasilitas canggih milik Valerie yang merupakan tempat terakhir sebelum dua kelompok pengunjung ini melakukan perburuan. Sampailah mereka di lokasi fasilitas dengan nuansa seperti hotel berkelas. Karena meskipun berhubungan dengan zombie dan kematian, Valerie lebih mengutamakan kenyamanan dan kepuasan para pengunjung.
Singkat cerita, mereka menjalani pelatihan menembak sebagai satu-satunya cara yang diperbolehkan untuk membunuh zombie. Lalu ketika kelompok pertama usai, kini giliran Melanie yang sama sekali gak punya pengalaman selain pegang pistol lunak. You have weapons experience, sir? Di pengalaman pertamanya, Melanie kebilang jago, hingga Lewis pun sedikit merasa lega. Mereka pun berharap keseruan di wahana jedor zombie ini bisa menjadi terapi ampuh mengatasi mental Melanie yang bermasalah. Para pengunjung kini berkumpul untuk melihat sambutan Valerie, sang pemilik wahana. Lalu saat acara dimulai, si pengunjung bernama Sadie menyelinap menuju ruang operator. Chromosome pandemic gave each of a world rebuilt, a world reborn. Valerie mengawali pidato dengan menceritakan masa-masa kelam ketika wabah zombie menewaskan jutaan orang. Dan salah satu alasan dibuatnya wahana ini adalah untuk pelampiasan manusia terhadap para zombie yang selalu menebar kematian. Di waktu yang sama, Sadie berhasil masuk ke ruang operator menggunakan akses rahasia yang entah ia dapat dari mana. We know exactly why you're here. In my language. Valerie membawakan sampel zombie yang akan menjadi buruan para pengunjung esok hari. Lalu dengan bangganya, Valerie secara resmi membuka pesta pembantaian zombie. Saat ada kesempatan, Sadie menyebarkan semacam virus ke sistem keamanan fasilitas. Lanjut, ia pun mendownload berkas-berkas penting yang tentunya sangat rahasia. Namun Sadie tidak sadar, aksi yang dilakukannya terlihat oleh seorang pengunjung bernama Archer. Di keesokan paginya, Melanie merasa kasihan akan nasib si zombie yang bagaimanapun juga dulunya adalah manusia biasa. Di sisi lain, para kru mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem keamanan. I don't know. She likes you. You found it. Let's just get through today. I'll clean the system up. Just keep coming through, people. Para pengunjung kini tengah bersiap untuk bersafari zombie dengan menggunakan mobil. Mereka pun terbagi menjadi dua kelompok besar untuk menuju berbagai spot yang sudah disiapkan para kru. Setelah semuanya siap, Valerie memerintahkan para kru untuk membuka gerbang utama. Dan inilah petualangan paling mendebarkan ketimbang safari di kebun binatang. Untuk pertama kalinya, fasilitas milik Valerie mengalami gangguan seperti ini. Seorang kru pun terlihat panik karena gerbang utama mendadak susah ditutup. Fix it. That's just to keep them from hurting too. Blood. Like Nevin's mom, we went to school. Di tengah kesibukan para operator, Melanie mulai melihat pemandangan horor ketika para pengunjung sedang asik memberondong para zombie. Dan tak cuma menyedor para zombie liar saja, Valerie pun menyediakan tempat bagi para pemburu tulang lunak yang tidak suka kejar-kejaran dengan zombie. Gak mau kalah dengan temannya, si anak pejabat pajak ingin merasakan sensasinya menembak zombie seperti di film-film. Sampailah mereka di salah satu tebing yang merupakan spot paling favorit. Di tempat ini pun Melanie bisa melihat keberadaan para zombie yang tentunya gak sedikit. Didn't realize there'd be so many. Ketika yang lain sudah pegang senjata, Sadie adalah satu-satunya orang yang menolak menerima senjata. Archer heran dong, lah ngapain bayar-bayar mahal ke sini tapi tidak melakukan perburuan. Jack dan Alfie begitu happy bisa memberondong para zombie meskipun tidak ada yang tepat sasaran. Lalu kini giliran Lewis yang akan menunjukkan kemampuannya dalam menembak. Breathe in. You can do it. Yeah.
Melanie gak tega juga jika harus membunuh zombie, apalagi zombie perempuan. Ia pun meminta maaf karena pikirannya malah semakin semrawut. Oh no, don't be sorry. Semua orang kagum akan skill menembak Archer yang dulunya adalah seorang pemburu zombie. Di waktu yang sama, para operator masih sibuk memperbaiki sistem keamanan yang semuanya diatur secara online. I'll get on to it right away. Mereka kini akan bercamping sebelum melanjutkan keseruan esok hari. Tempat ini pun terbilang aman, karena habitat para zombie berada jauh dan dikelilingi pagar listrik. Lalu Melanie meluapkan unek-uneknya tentang tempat ini, yang sepertinya tidak akan menjadikan mentalnya kuat seperti harapan Lewis. Akan tetapi Lewis terus menyemangatinya, terlebih baru sekali mereka berhadapan dengan para zombie. Di sisi lain, Sadie berbohong bahwa kedatangannya ini cuma sekedar menggunakan voucher berburu zombie dari temannya. Tapi kita belum tahu nih, apa alasan Sadie sampai nekat mencuri data milik Valerie. To be him. Me and Alfie. I mean, there's a campaign, but it sucks, so. So the system late last night. Di malam harinya, Valerie mendapatkan kabar tentang adanya virus yang telah merusak sistem keamanan. Bahkan para kru sudah mengetahui file-file penting milik mereka sudah ada yang mengkopinya. Salver. Sistem error kembali terjadi dan berpengaruh terhadap semua pintu, plus borgol canggih yang membelenggu para zombie. Padahal seperti yang kita tahu, masih banyak para pengunjung yang berada di arena wahana zombie. Hampir saja para zombie lepas jika si operator tidak gercep melakukan perbaikan. Tapi meskipun demikian, malware yang disisipkan oleh Sadie terus menjadi ancaman. Kali ini mereka tidak bisa memperbaiki sistem keamanan yang sudah benar-benar kacau. Mereka pun terlihat panik karena sudah tidak ada pembatas antara zombie dan para pengunjung. Go. Si operator akhirnya menyerah setelah semua cara gagal memperbaiki sistem keamanan. Sementara para zombie terus merangsak masuk ke ruang kontrol ketika para operator memilih kabur. Valerie memilih sembunyi tanpa memperdulikan keselamatan para kru. Tak lama kemudian, protokol penghancuran otomatis aktif dan akan meluluhlantakkan pulau dalam waktu 10 jam lagi. Suasana tenang masih dirasakan Melanie ketika bangunan fasilitas sudah dikuasai para zombie. Sementara si biang masalah sedang asik bertengger di atas mobil sambil menikmati sirup takokak zero alkohol. Sambil menatap langit, Sadie ngomongin nasib para zombie yang menurutnya tidak pantas diperlakukan sebagai bahan kesenangan seperti ini. Tapi lain halnya dengan Melanie yang begitu benci terhadap para zombie yang telah membuatnya kehilangan sang ayah. Lalu di tengah obrolan mereka, Sadie melihat sesuatu yang sepertinya adalah zombie. Help. Get up. Melanie menyuruh Sadie untuk segera menembak si zombie. Tapi entah apa alasannya, Sadie malah terdiam dan menolak perintah Melanie. Mereka tidak mengerti kenapa bisa ada zombie ke lokasi ini, terutama seorang kru yang bernama Nevin. Ia tidak percaya si zombie bisa melewati pagar yang jelas-jelas bertegangan listrik tinggi. Nevin jelas tidak akan mendapatkan respon dari ruang operator yang sudah diacak-acak para zombie. Keadaan pun diperparah saat satu-satunya mobil yang mereka gunakan malah mogok. Magazine! Alfie akhirnya menjadi korban dan menutup kelakuan para zombie yang berhasil mereka kalahkan. Dimana semua itu berkat kehebatan Archer yang paling banyak menembak para zombie.
Mobil yang masih mogok membuat mereka bingung, apalagi stok peluru tinggal sedikit. Ditambah lagi mereka tidak tahu dengan apa yang terjadi hingga para zombie bisa melenceng keluar seperti semalam. Kemudian Nevin mengajak mereka pergi ke lokasi fasilitas menggunakan jalan pintas untuk menghemat waktu. It's clear we could make it in time. Still here? It's just bringing it all back. It'll be okay. Sadie bisa merasakan kesedihan Jack yang telah kehilangan sahabatnya. Tak lama kemudian perjalanan mereka terhenti saat Archer mendengar keberadaan sosok zombie. Nevin tidak menyangka teman seperjuangannya telah menjadi sosok zombie, di mana pria ini adalah si pemandu yang pertama kali diserang oleh zombie. Lalu Archer meminta untuk melanjutkan perjalanan sembari mencari tahu apa yang terjadi. How did things turn to shit so... It's some virus thing, swear down. Pantesan banyak zombie yang keluar, ternyata pagar sudah kejebol mobil. Dan karena sistem keamanan sudah rusak, pagar ini pun sudah bebas dari setrum. Let's go, come on. Archer! Sadie terpaksa melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Dan karena zombie terlalu banyak, Archer menyuruh Nevin untuk segera pergi. Mereka sadar cepat atau lambat Nevin yang terkena gigitan akan menjadi sosok zombie. Lalu ketika semua orang cuma melongo, Lewis tahu apa yang harus segera ia lakukan. Man. Melanie. Mereka masih dibayang-bayangi kematian Navin yang begitu tragis. Namun dari semua orang yang membenarkan perbuatan Lewis, Melanie tetap saja menganggap pacarnya ini sebagai pembunuh. Kemudian Archer meminta Melanie untuk jangan terus menyalahkan Lewis. Toh keberadaan Lewis di sini semata-mata demi kesembuhan Melanie. I think I found it. Saat fasilitas sudah terlihat, Archer meminta penjelasan kepada Sadie tentang apa yang ia lakukan di ruang kontrol. Dan ya, karena sudah ketahuan, Sadie mengaku bahwa ia adalah salah satu orang dari komunitas peduli zombie. Ia pun mengakui keberadaannya di sini adalah untuk menghancurkan fasilitas milik Valerie. Karena dari hasil penyelidikan komunitasnya, Valerie selalu merubah manusia normal menjadi sosok zombie. Akan tetapi sekeren apapun penjelasan Sadie, mereka tetap saja menyalahkannya. Terlebih perbuatan Sadie telah menewaskan banyak orang. Jack, I didn't know. We're not gonna leave you behind. Mereka kini berada di belakang fasilitas untuk menuju sebuah terowongan yang tembus ke dermaga pulau. Karena menurut Archer, terowongan adalah tempat teraman sebelum mereka meninggalkan pulau menggunakan perahu. Mereka bisa mendengar para zombie yang entah berada di mana. Di tempat ini pun mereka bisa melihat jasad para pengunjung bekas dimangsa para zombie. Jack dan Sadie terlihat ketakutan saat akan melintasi jalur para zombie. Lalu Archer menyuruh mereka mencari jalan lain sampai nantinya bertemu di pintu terowongan. Wait. Langit seolah runtuh ketika Sadie baru sadar tangannya kegigit zombie. Kemudian ia memberikan flash disk kepada Jack dan menyuruhnya untuk segera pergi. Let's go! Jack yang tinggal sendiri membuat Melanie sadar akan sesuatu yang buruk telah menimpa Sadie. Kemudian Jack memberikan flash disk yang berisi proyek rahasia yang selama ini dilakukan Valerie. Lalu ketika protokol penghancuran tinggal 1 jam lagi, mereka kini sudah berada di ruangan bawah tanah. Dan itu berarti mereka tinggal mencari keberadaan terowongan.
Saat terowongan sudah ketemu, Jack menolak jika harus melewati tempat yang gelap seperti ini. Tapi kedatangan para zombie membuatnya terpaksa harus melewati terowongan. Mereka jelas bertanya-tanya saat menemukan sebuah lokasi yang dipenuhi jeruji besi. Tempat ini pun membuat Melanie makin penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan Valerie. Melanie adalah yang paling gak tega melihat orang yang terkena gigitan zombie. Terlebih kejadian seperti ini selalu mengingatkannya kepada sang ayah. Walk away. Mereka kini berada di sebuah lokasi yang dipenuhi peralatan medis plus barang-barang milik pengungsi. Sontak mereka pun kepikiran akan ucapan Sadie yang menyebutkan bahwa Valerie selalu menjadikan para pengungsi sebagai zombie. Refugee crisis. Something that Sadie said. Zombie yang terlalu banyak membuat mereka kesulitan untuk menutup pintu. Lalu ketika Lewis malah lanjut kabur, Archer menyuruh Melanie untuk mengikuti Lewis. Biarlah dirinya yang menahan pintu sekalipun sampai tahun depan. Archer menanyakan Flashdis yang ternyata sempat terjatuh sewaktu pengejaran tadi. Kabar tersebut membuat Archer akan mencarinya sekalipun harus menembus puluhan zombie. Pelarian Melanie malah membawanya ke lobi fasilitas Valerie. Ia pun bisa melihat jasad para pengunjung bekas dimangsa para zombie. Lewis meminta maaf karena sempat meninggalkan Melanie bersama Archer. Karena bagaimanapun juga ia hanyalah seorang manusia yang ingin selamat. Namun siapa sangka pelarian Lewis tadi malah membuatnya bertemu para zombie sampai mendapatkan luka gigitan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Setelah kematian Lewis, Melanie pun kabur menuju ruang kontrol. Di tempat ini pun ia bisa mendengar keberadaan para zombie hampir di setiap ruangan. Tak disangka Melanie bertemu dengan Valerie yang ternyata masih terjebak di ruangannya sendiri. Ia pun bingung bagaimana cara meninggalkan pulau yang dalam 5 menit lagi akan dihujani bom. You're an animal. Melanie ngomongin kebiadaban Valerie yang telah menjadikan para pengungsi sebagai sosok zombie. Mendengar perkataan tersebut, Valerie malah menyangka Melanie adalah bagian dari kelompok peduli zombie yang dari dulu memang selalu menentangnya. Tibalah waktunya protokol penghancuran pulau akan dilakukan seperti yang kita lihat di awal film tadi. Sementara Melanie yang masih berada di fasilitas terus berlari untuk meninggalkan pulau. Melanie akhirnya berhasil selamat dari hantaman bom yang membumi hanguskan pulau resort. Tak lama kemudian tim SAR pun datang dan menemukan satu-satunya orang yang keluar dari pulau. 3 minggu kemudian berbagai media mengabarkan bahwa kekacauan di Pulau Resort menewaskan 250 orang normal. Sementara Melanie dinyatakan sebagai satu-satunya orang yang selamat. Padahal Archer berhasil selamat juga dan mendapatkan flashdisk yang sudah ia serahkan ke pihak polisi. Hingga semua orang pun bakal tahu kelakuan Valerie yang selalu menyuntikkan virus zombie ke para pengungsi yang ternyata sudah berjumlah ribuan orang.
don't wanna sleep in. Dengan memanfaatkan zombie yang tersisa, Valerie membuat sebuah wahana yang memang gak biasa. Dan yang namanya sisa pasti cepat habis dong. Nah, karena alasan itulah Valerie melakukan kejahatannya dengan berkedok sebagai orang yang peduli kepada para pengungsi. Jadi banyak deh stok zombie untuk diburu. Kejadian yang dialami Melanie ini pun adalah penutup dari wabah zombie yang dulu pernah melanda bumi. Hikmah dari kejadian ini pun membuat Melanie menjadi wanita strong dan penuh percaya diri. Tapi apa kalian yakin kisah ini benar-benar berakhir? It's this talk of inquiries. Jesus, what is going on? So fight